Salve, saudara dan saudari. Semoga hari ini berkat Tuhan berlimpah atas diri dan keluarga Anda. Saudara dan saudari, selamat menjalani masa puasa dan pantang di tahun 2025 ini. Semoga puasa dan pantang Anda lancar-lancar saja tanpa hambatan. Nah, saudara-saudara, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang bagaimana membawakan materi APP yang terdiri dari tema utama dan subtema yang akan dibahas di dalam setiap pertemuan-pertemuan di dalam lingkungan basis, rukun, lingkungan, ataupun tingkat paroki. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, apa-apa saja yang harus kita perhatikan sebagai seorang pemandu di dalam membawakan tema maupun subtema APP tahun 2025 ini. Konferensi Wali Gereja Indonesia telah menetapkan tema utama dari APP tahun 2025 ini, yaitu pertobatan ekologis, dan kemudian ada subjudulnya di bawah Pesiarahan Pengharapan di tahun Yobel 2025 ini. Nah, kembali ke judul tadi, ke topik utama tadi, apa yang harus kita persiapkan sebagai seorang pemandu di dalam membawakan materi APP tersebut atau memandu materi APP tersebut. Yang pertama, pahami tema utama dari aksi puasa pembangunan tahun 2025 ini. Kalau Anda perhatikan di sini ada di tema utamanya terdiri dari dua kata, pertobatan dan ekologis. Kalau istilah pertobatan saya pikir tidak terlalu masalah bagi kita. Mudah untuk memahami pertobatan. Pertobatan di dalamnya ada niat, kemudian ada tindakan, lalu kemudian ada aksi dan seterusnya. Pertobatan diawali dengan kesadaran. Apa yang disadari? Bahwa kita telah melakukan suatu kesalahan mungkin, kita telah melakukan suatu dosa besar mungkin, dan kemudian kita menyesal, lalu kemudian kita melakukan pengakuan dosa, bentuk pertobatan, lalu kemudian dilanjutkan dengan aksi atau apa yang harus kita lakukan. Tentu saja tidak melakukan dosa yang sama. Lalu ada kata yang kedua, ekologis, dari kata ekosistem. Kalau saya sederhanakan sebagai bahasa orang awam, ekosistem kira-kira itu menggambarkan tentang hubungan antara manusia dengan lingkungan alam sekitar. Lingkungan alam sekitar itu terdiri dari hewan dan ciptaan Tuhan yang lain, hewan, binatang, dan ciptaan Tuhan yang lain. Ciptaan Tuhan yang lain misalnya air, tanah, kemudian ada udara. Dan kesemuanya ini terkait antara satu dengan lain, yaitu manusia, hewan, dan alam semesta. Nah, lalu pertanyaan yang harus kita jawab adalah, mengapa harus ada pertobatan ekologis? Secara logika, kalau ada pertobatan berarti ada dosa. Kalau kita bertobat berarti karena kita telah melakukan dosa. Berarti di sini ada istilah pertobatan ekologis, berarti ada dosa ekologis yang telah kita lakukan. Nah, itulah yang akan kita lihat di dalam setiap subtema yang akan dibahas di dalam minggu-minggu pertemuan. Jadi, saudara-saudara, pertobatan ekologis di sini maksudnya adalah bagaimana manusia itu menyadari bahwa betapa manusia telah menghancurkan alam semesta ini, dan dari sanalah muncul penyesalan, kesadaran, lalu kemudian ada penyesalan, lalu kemudian pertobatan. Pertobatan itu ditandai dengan perubahan perilaku dan ditindaklanjuti dengan aksi-aksi nyata yang akan dilakukan entah secara pribadi atau secara perkelompok. Itu makna dari pertobatan ekologis. Kemudian di dalam satu tema terdiri dari subtema-subtema yang akan dibahas. Kebetulan saudara-saudara, karena saya berada di Keuskupan Agung Makassar, maka subtema yang ada di sini adalah versi Keuskupan Agung Makassar.
Mungkin Anda berada di keuskupan lain, tetapi sebenarnya membawakan pendalaman materi APP itu sama saja, walaupun subtemanya berbeda, tetapi konteksnya atau strukturnya kira-kira mirip dari setiap pertemuan-pertemuan. Sebelum kita membawakan pendalaman materi APP, kita seharusnya mempunyai kerangka berpikir tentang tema APP, subtema, kemudian ada teks pendalaman, kemudian ada pertanyaan pendalaman teks, kemudian ada apa hasil akhir yang diharapkan dari pendalaman APP tersebut. Nah, seperti contoh yang ada di depan ini, kalau Bapak Ibu perhatikan, diawali dengan tema utama, pertobatan ekologis, yang telah ditetapkan oleh Konferensi Wali Gereja Indonesia, itu terurai di dalam 5 subtema ini. Kemudian di dalam 5 subtema ini terdapat ada teks pendalaman berupa ayat-ayat Alkitab yang akan dibaca di dalam setiap subtema, dan kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan pendalaman teks yang sedang dibahas. Nah, dari sana kita mengharapkan ada 2 hasil yang muncul. Hasil yang pertama adalah tentu saja kualitas iman. Kualitas iman dengan membahas teks-teks yang dimaksudkan tadi di dalam subtema tersebut, maka diharapkan adalah iman umat menjadi semakin kuat, semakin berkualitas, dan juga tidak kalah pentingnya yang kedua adalah partisipasi umat di dalam aksi puasa pembangunan mengalami peningkatan. Sehingga dengan peningkatan aksi puasa pembangunan ini, partisipasinya diharapkan gereja semakin mempunyai sumber daya dalam rangka mewujudkan alam semesta yang sejahtera, yang lestari, yang dapat kita wariskan kepada keturunan-keturunan kita. Lalu selanjutnya apalagi yang penting diperhatikan oleh pemandu materi? Pahami gagasan dasar dari setiap pertemuan. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara, setiap pemandu diwajibkan untuk membaca buku panduan sebelum hari H membawakan materi pendalaman APP yang bersangkutan. Pahami dan baca gagasan dasarnya. Sebagai contoh, saya perlihatkan di sini. Misalnya ini pertemuan yang pertama, pertobatan ekologis, memulihkan keutuhan ciptaan Tuhan. Di sini ada beberapa poin dasar dari gagasan dasar dari subtema ini di atas. Dan inilah yang harus dibaca oleh pemandu terlebih dahulu sebelum dia membawakan materi sebagai modal dasarnya, pemahaman dasarnya tentang subtema tersebut. Kemudian selanjutnya pendalaman teks Alkitab. Yang pertama, berdoa dan merenungkan teks sebelum membawakannya. Mohonlah panduan Roh Kudus agar mulut Anda, hati Anda, pikiran Anda dipandu oleh Roh Kudus sehingga Anda dapat menyampaikan subtema tersebut dengan berkenan di hati umat, sehingga umat dapat membawa manfaat yang dapat diwujudkan di dalam aksi-aksi yang akan dilakukan oleh setiap umat beriman. Kemudian poin yang kedua, pahami tema APP. Saya pikir ini sudah tadi saya jelaskan. Apa tema utama tahun 2025 ini saya sudah jelaskan. Lalu sekarang kita masuk pada poin berikutnya tentang pendalaman teks Alkitab. 3. Dalam pendalaman konteks teks Alkitab. Pahami konteks zaman ketika teks Alkitab ditulis, termasuk budaya, kebiasaan, dan situasi sosial politik. Mengapa konteks ini penting, saudara-saudara? Supaya Anda paham apa yang dimaksudkan dengan sebuah kata yang ditulis pada zaman 2000 tahun yang lalu dan apa maknanya pada saat ini. Sehingga saudara-saudara kita tidak keliru di dalam menafsirkan sebuah teks Alkitab. Kemudian poin yang kedua, konteks sastra. Perhatikan jenis tulisan, apakah itu narasi, nubuat, surat, Mazmur, dan lain-lain, agar bisa menafsirkan dengan benar.
Sebagai contoh, misalnya kalau kitab Mazmur itu banyak berkaitan dengan kata-kata bijak kehidupan. Jadi kira-kira mirip-mirip puisi lah, sehingga setiap kata itu dapat kita maknai secara tepat dan tidak keliru. Kemudian yang ketiga, pahami pesan teologis dari setiap teks Alkitab yang jadi bahan pembahasan. Kenali bagaimana teks tersebut mencerminkan kehendak Allah dalam kehidupan umat manusia. Pesan-pesan apa yang ingin disampaikan oleh Allah di dalam kehidupan manusia di dalam teks Alkitab tersebut. Kemudian poin yang keempat, keterkaitan dengan kehidupan umat. Setelah memahami teks secara akademis dan teologis, refleksikan dan bagaimana teks tersebut relevan dengan kehidupan umat saat ini. Jadi, sebuah teks yang sudah dibaca itu kemudian kita tarik dan kita hubungkan dengan kehidupan umat pada saat ini. Contoh, misalnya kejadian-kejadian di dalam perjanjian lama yang diceritakan 2000 tahun yang lalu itu apa relevansinya dengan kehidupan umat di saat ini. Gunakan pendekatan lectio divina, membaca, meditasi, doa, kontemplasi, dan aksi. Jadi saudara-saudara, sebenarnya idealnya pendalaman aksi puasa pembangunan ini selain dilakukan secara berkelompok juga seharusnya dilakukan secara pribadi. Di mana ketika dilakukan secara pribadi kita membaca itu pendalaman materinya, kemudian kita melakukan meditasi berkaitan dengan topik tersebut. Kemudian setelah itu kita berdoa, kita melakukan kontemplasi, dan sebagian terakhir adalah muncul niat-niat dalam hati yang akan dijadikan sebagai aksi untuk diwujudkan di dalam masa prapaskah ini. Tentu saja nanti berujung pada aksi puasa pembangunan. Lalu kemudian saudara-saudara, kalau tadi itu pendalaman teks, sekarang kita masuk pada pertanyaan pendalaman. Dari teks yang sudah kita baca tadi akan ada muncul pertanyaan-pertanyaan dalam rangka mendalami teks Alkitab tersebut. Apa yang harus dipahami oleh seorang pemandu materi APP ini? Yang pertama, memahami tujuan dari pertanyaan pendalaman. Apa tujuannya pertanyaan nomor 1 ini misalnya? Maka untuk itu beberapa hal yang harus diperhatikan. 1, menggali makna. Agar umat paham tentang tujuan dari pertanyaan, maka pemandu harus membantu umat yang hadir, membantu mereka untuk memahami pesan Allah yang ingin disampaikan di dalam pertanyaan tersebut. Apa pesan Allah di dalam pertanyaan ini misalnya ketika sudah dibacakan kepada umat? Yang kedua, membantu melakukan refleksi pribadi. Bantulah umat untuk menyadari dan melakukan refleksi pribadi melalui pertanyaan-pertanyaan yang muncul tersebut. Yang paling pokok adalah mengajak umat untuk bertindak. Dari pemahaman muncul refleksi. Dari refleksi muncul rencana. Dari rencana muncul aksi nyata yang dilakukan oleh umat. Baik itu yang dilakukan secara pribadi maupun yang dilakukan secara berkelompok. Nah, tentu saja sekali lagi nanti berujung pada aksi puasa pembangunan. Poin yang kedua dari pertanyaan pendalaman adalah menyesuaikan pertanyaan dengan jenis pendalaman. 1. Pertanyaan pemahaman. Nah, pertanyaan yang muncul itu ada beberapa jenis. Yang pertama adalah pertanyaan pemahaman tentang teks. Contohnya, apa yang terjadi di dalam teks? Maka umat harus membaca, oh ternyata ini yang terjadi di dalamnya. Peristiwa air bah misalnya. Kemudian contoh yang lain, siapa saja tokoh? Jadi dengan pertanyaan siapa tokoh, maka umat akan membaca dan memahami, oh ini tokoh-tokoh yang terlibat di dalamnya. Kemudian di poin yang kedua, pertanyaan reflektif merenungkan makna teks. Di poin yang kedua ini tentu saja umat itu harus paham dulu pertanyaannya, barulah bisa masuk pada pertanyaan yang reflektif. Ketika dia sudah paham, dia mulai melakukan refleksi atas pertanyaan tersebut.
Kemudian poin yang ketiga dari poin yang kedua ini pertanyaan kontekstual. Hubungannya atau hubungkan dengan situasi konkret saat ini di dalam kehidupan gereja. Contoh, saya ambil dari pertanyaan yang pertama. Bagaimana teks ini berbicara tentang keadilan sosial dalam konteks masyarakat saat ini? Misalnya, bahwa semua ciptaan Tuhan itu adalah baik adanya, bagaimana itu berbicara tentang konteks keadilan pada situasi masyarakat saat ini, di mana kita mengalami banyak kali terjadi ketidakadilan di dalam masyarakat. Kemudian poin yang keempat adalah pertanyaan aksi. Kalau yang ini lebih mudah, tentu saja aksi apa yang akan dilakukan sesuai dengan pesan-pesan teks yang ada tersebut. Contoh pertanyaannya, apa yang dapat kita lakukan sebagai komunitas untuk menghidupi pesan teks ini? Misalnya, keutuhan ciptaan. Apa aksi nyata yang dapat kita lakukan untuk menjaga keutuhan ciptaan Tuhan? Nah, di poin yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudara, keberhasilan sebuah pendalaman APP ditentukan oleh pemandu. Ada hal-hal yang lain yang harus kita perhatikan dalam hal memandu sebuah pendalaman APP. Yang pertama, seorang pemandu harus mampu menyesuaikan bunyi pertanyaan atau kalimat pertanyaan yang ada di dalam teks dengan bahasa dari umat yang hadir pada waktu itu. Misalnya pesertanya semuanya adalah OMK, maka bahasanya tentu harusnya bahasa remaja. Kalau yang hadir adalah kebanyakan ibu-ibu, maka semestinya bahasanya adalah bahasa ibu-ibu, bahasa pasar. Itulah yang dimaksud pada poin yang pertama ini. Ciptakan suasana yang nyaman dan tidak ada umat yang merasa tertekan dan merasa tidak nyaman di dalam berbicara. Rileks, santai, tapi serius. Kemudian Anda mendengarkan dengan empati. Dengarkanlah sharing dari setiap peserta di dalam pendalaman tersebut. Kemudian jangan hanya memberi jawaban. Pemandu bukan memberi jawaban. Toh pada akhirnya nanti juga akan ada kesempatan untuk menyimpulkan semua jawaban-jawaban yang diberikan dalam sharing umat tersebut. Kemudian di poin yang kelima, menyimpulkan secara inspiratif. Ringkas pesan utama dengan ajakan iman yang kuat. Buat ringkasan dari semua jawaban umat yang diseringkan di dalam pertemuan tersebut. Kemudian yang terakhir, ini bagian terakhir, membangun nilai dan rencana aksi. Tentu saja seperti saya katakan tadi Bapak Ibu, setiap pertemuan, setiap subtema yang dibahas, ujungnya adalah rencana aksi umat. Di bagian awal tadi saya sampaikan, di bagian akhir dari sebuah pertemuan adalah diharapkan dua hal. Satu, umat mengalami peningkatan dalam hal kualitas iman, dan yang kedua yang tidak kalah penting adalah tentu saja ada peningkatan partisipasi di dalam masa prapaskah ini, sehingga dengan peningkatan partisipasi umat, gereja semakin mempunyai sumber daya di dalam mewujudkan alam semesta yang sejahtera, yang lestari, yang dapat kita wariskan kepada para penerus kita. Nah, demikian saudara-saudara pembahasan kita kali ini, pembahasan yang ringkas. Di video berikutnya kita akan membahas tentang setiap subtema yang terdapat yang diuraikan dari tema utama aksi puasa pembangunan tahun ini. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda, salam sehat untuk Anda, dan semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.